military They're going troops to be to a team provide. that's working with the people of Venezuela to make sure that we have Venezuela right. Because for us to just leave, who's going to take over? I mean, there is nobody to take over. We're not going to just do this with Maduro, then leave like everybody else, leave and say, let it go to hell. If we just left, it has zero chance of ever coming back. We'll run it properly. Coba bayangkan, di tengah malam, sekelompok pendobrak tiba-tiba menyusup ke rumahmu. Sekelompok orang itu tiba-tiba mengatakan akan menguasai rumahmu. Padahal, kamulah kepala keluarga di rumahmu sendiri. Nah, itulah yang dirasakan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, saat rumahnya digerebek dan diculik oleh pasukan militer Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjadi dalang penculikan itu mengaku dia akan mengambil alih pemerintahan Venezuela dari tangan Maduro. Dalihnya untuk memberantas aliran narkoba Venezuela yang dikendalikan Maduro dan istrinya. Pertanyaannya, apakah keputusan Trump mengambil alih kekuasaan Venezuela itu legal? Pada Sabtu 3 Januari sekitar pukul 2 pagi waktu setempat, aliran sebagian listrik di Caracas dipadamkan dan instalasi militer Venezuela diserang pasukan Amerika Serikat. Di saat itulah, pasukan khusus Amerika Serikat menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di rumahnya. Kepala negara dan ibu negara Venezuela itu kemudian diboyong ke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum akhirnya diterbangkan ke Amerika Serikat. Praktis, penculikan itu menyebabkan tampuk kekuasaan Venezuela kosong. Kekosongan itu kemudian memaksa wakil presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, untuk mengambil alih pemerintahan. Beberapa jam usai penculikan, Rodriguez muncul di televisi dan mengabarkan soal penangkapan Maduro. Dalam konferensi pers itu, Rodriguez menuntut Amerika Serikat untuk membebaskan Maduro dan menegaskan bahwa satu-satunya presiden Venezuela hanyalah Nicolas Maduro. Alias, tak ada yang bisa mendikte siapa yang harus memimpin Venezuela, termasuk Amerika Serikat dan Donald Trump. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Selain Rodriguez, nama pemimpin oposisi Maduro, Maria Corina Machado, juga muncul sebagai salah satu kandidat pemimpin Venezuela baru. Melansir dari Reuters, Machado yang baru menerima penghargaan Nobel itu dikenal sebagai lawan Maduro yang paling kredibel. Namun ketika ditanya soal kans Machado maupun Rodriguez menjadi pemimpin Venezuela selanjutnya, Trump punya pandangan yang berbeda. You said earlier today that you weren't going to back Machado to come back and be the opposition leader in your Fox and Friends interview. And then you also mentioned the vice president of Venezuela. Are you going to work with the vice president of Venezuela? Or how do you foresee the relationship Well, I going? understand she was just sworn in, but she was, as you know, picked by Maduro. So Marco's working on that directly. Just had a conversation with her. And she's essentially willing to do what we think is necessary to make Venezuela great again. Very simple. Yes. Is the U.S. aware of the location of opposition leader Machado, and have you been in contact with her? No, we haven't. No, we haven't. Mr. President, Do you have any hesitations about Machado? Mr. President, on Monday. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader. Trump kemudian menyimpulkan bahwa ia dan antek-anteknya yang akan mengambil alih kekuasaan Venezuela. Mereka yang dimaksud Trump adalah Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Lantas, apakah manuver Trump mengambil kekuasaan Venezuela itu legal? Penculikan Maduro kembali menyegarkan ingatan soal penangkapan pemimpin otoriter Panama, Manuel Noriega, pada tahun 1989 oleh Presiden George Bush. Bedanya, saat itu Bush tampaknya tidak bermaksud menjalankan pemerintahan Panama langsung, karena posisi Noriega saat itu, yakni Guillermo Enderala yang dilantik untuk memimpin Panama selanjutnya. Sementara di kasus penculikan Maduro, Trump memang menyatakan dengan gamblang niatnya untuk memimpin Venezuela secara langsung. Namun, niat Trump itu berbenturan dengan legalitas dan hukum internasional. Profesor Sekolah Hukum Cardozo, Rebecca Ingber mengatakan kepada The New York Times, tak ada hukum di Amerika Serikat yang bisa mendasari tindakan Trump. Selain tak berdasarkan hukum, tindakan Trump itu juga turut melangkahi hukum internasional. Hukum internasional yang dimaksud Rebecca adalah Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4.
Dalam pasal itu disebutkan bahwa suatu negara tidak boleh menggunakan kekerasan di negara lain tanpa adanya persetujuan negara terkait. Saat Amerika Serikat atau negara-negara lain melancarkan kekuatan bersenjata ke negara lain pun, dalihnya karena membela diri. Sementara dalam kasus penculikan Maduro, alasannya karena penegakan hukum bukan pembelaan diri. Itulah yang membuat tindakan Trump semakin menegaskan pelanggaran hukum internasional. Tapi masalahnya, konstitusi di Amerika Serikat terkadang memberikan wewenang kepada presiden lebih banyak dan mengesampingkan batasan hukum internasional. Contohnya di kasus invasi Panama. Dalam kasus itu, kantor penasihat hukum Departemen Kehakiman membenarkan tindakan Presiden Bush meski melanggar hukum internasional. Dan mungkin itulah yang akan terjadi dalam kasus penculikan Maduro ini. Saat Maduro dibawa ke persidangan, Amerika Serikat mungkin akan menggunakan tuduhan peredaran narkoba sebagai alasan penangkapan. Tapi ada aroma memabukkan selain narkoba yang didamkan Trump di Venezuela. Di balik tuduhan Trump soal keterlibatan Maduro sebagai gembong narkoba, tersimpan ambisi Trump atas minyak Venezuela yang berlimpah ruah. Ambisi itu tercermin dari berbagai pernyataan Trump soal rencananya mengambil alih operasional ladang minyak di Venezuela. Pada Sabtu 3 Januari 2025, Trump menyatakan bahwa ia akan mengirim perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat dan menggelontorkan banyak uang untuk mengelola minyak Venezuela. Well, it won't cost us anything because the money coming out of the ground is very substantial, so it's not going to cost us anything. We want safety there. We want to be surrounded by countries that aren't housing all of our enemies all over the world. That was happening, and you don't want to have that. But we're going to be rebuilding, and we're not spending money. The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. So I'd like to do it quickly, but it takes a period of time. We're rebuilding. We have to rebuild their whole infrastructure. The infrastructure is rotted. It's actually very dangerous. It's blow-up territory. Oil is very dangerous. It's a very dangerous thing to take out of the ground. Can kill a lot of people. It has killed a lot of people doing just that. The infrastructure is old. It's rotted. Much of it is stuff that we put there 25 years ago. And we're going to be replacing it, and we're going to take a lot of money out so that we can take care of the country. Ambisi Trump itu tak terlepas dari fakta bahwa Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat, EIA, Venezuela memiliki cadangan minyak mentah sebesar 303 miliar barel alias 1/5 dari cadangan global. Penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan klaim Donald Trump untuk mengambil alih pemerintahan Venezuela menandai eskalasi serius yang tak hanya mengguncang stabilitas politik Caracas, tetapi juga menabrak batas-batas hukum internasional. Dengan dalih penegakan hukum dan pemberantasan narkoba, langkah Trump justru dinilai banyak pakar sebagai pendudukan ilegal yang melanggar piagam PBB, sekaligus menciptakan kekosongan kekuasaan yang rawan konflik internal dan intervensi berkepanjangan. Di balik retorika menyelamatkan Venezuela, terselip ambisi ekonomi besar atas cadangan minyak terbesar di dunia yang dimiliki negara itu. Kira-kira sejauh mana Trump akan mewujudkan ambisinya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.